Ya, teman-teman, jumpa lagi. Posisi kita ada di studio. Nah, di studio suka-suka buat saudara, adik-adik, atau teman-teman yang lewat di area Denpasar, silakan mampir sambil diskusi atau belajar untuk memantapkan terkait dengan program-program The Max ya, program kelompok tani bonsai The Max, yang mana harapan kita ke depannya dengan program kelompok tani ini, harapan dari tim bisa membantu atau bisa mengarahkan untuk pencapaian lebih maksimal terkait dengan diskusi, kerja kelompok, bagaimana program-program kedepannya punya nilai investasi. Nah, salah satunya mungkin kita bisa beri contoh buat teman-teman semua ya. Jadi pintar-pintar memilih bahan untuk mempersingkat atau memperpendek waktu dalam proses. Artinya di level mana yang teman-teman mau ambil, di langkah mana yang Anda mau terapkan. Jadi kalau kita memulai bonsai itu tentunya kan ada kelas ya, ada tahapan ya. Terutama di tahap pertama itu steks, cangkok untuk budidaya. Nah, itu langkah yang paling awal sekali. Karena di langkah itu gimana gerakan kita di kelompok tani itu pelestarian alam. Nah, untuk pencapaian bagaimana kita memprogram pohon biar dapat hasil yang lebih maksimal. Nah, ini nih. Jadi tentunya para kelompok tani khususnya di daerah-daerah ya, di pelosok atau di kampung bisa memprogram budidaya seperti itu. Nah, jadi kelompoknya diarahkan untuk budidaya dengan cara mencangkok dan steks. Nah, di level yang lain seperti Pak Denny membeli bahan yang sudah prokar. Nah, jadi tergantung teman mau pilih cepatnya di mana. Cuman kalau buat teman-teman di perkotaan, kalau kita dari cangkok atau dari stek itu prosesnya lumayan lama. Itu pasti kalau bagi yang teman sudah melakukan, apalagi di pot, memang lumayan lama. Tentunya dibutuhkan kesabaran. Nah, kalau Pak D sendiri ada yang memang dari budidaya, stek, cangkok, dan ada yang beli prokar. Nah ini. Tapi kalau Anting Putri, nah programnya di Denpasar, kalau dari stek sama cangkok lama sekali. Pak D udah terapkan itu sudah hampir berapa ya? 8 tahun ya, 9 tahun. Itu baru ada yang di sana. Nah, ini kita ambil dari prokar. Nah, ini nih. Jadi kalau kita ngambil dari prokar, dari awal, dari cara memilih bahan pun kita udah tentukan. Nah, di sini juga perlu pengalaman terkait pemilihan itu. Nah, sekarang pengalaman pertama itu apa? Jadi paham dulu dengan konsep. Ya, buat teman-teman nyari konsep itu yang gimana mau diterapkan. Yang tentunya nyari yang mempunyai konsep, punya nilai investasi besar ke depan. Nah, berbicara tentang investasi itu tadi, ini sedikit menyambungkan keluh kesah dari teman-teman petani khususnya ya, Ya. bahwa mereka itu sudah memprogram banyak sekali. Cuman untuk menyalurkan hasil programan itu agak sulit. Ya. Itu kira-kira ada solusi nggak Pak dari Pak sendiri gitu? Untuk menyalurkan programnya itu sulitnya itu di mana kan gitu sekarang. Nah, jadi sulitnya itu di mana? Terkadang kebanyakan teman-teman tuh ya mungkin di pemasaran. Ya kadang itu kan bingungnya mereka itu kadang udah ditawarin tapi susah gitu loh untuk orang beli gitu loh. Kira-kira apa yang menjadi kendala di situ? Ya betul. Jadi perlu pada jelaskan terkait pertanyaan tadi bagus sekali. Mungkin ini semua kelompok tani kita seluruh Nusantara ya, atau yang belum masuk kelompok tani. Nah, mungkin itu yang dipertanyakan lebih mendasar sekali terkait dengan budidaya. Nah, itulah pentingnya adanya kelompok tani yang mana kedepannya lebih mengoptimalkan terkait dengan diskusi atau mengarahkan, terutama di konsep. Jadi sudah saatnya buat saudaraku semua, jangan sekedar program biasa. Jadi pentingnya program itu berkualitas. Terus berkualitas yang gimana? Pemasarnya kemana kan gitu ya. Jadi kalau pohon yang kita program itu berkualitas, nah tentunya menjual itu nggak susah. Permasalahannya sekarang, teman-teman asal budidaya, tetapi jualannya biar laris. Nah, ini yang masalah, yang dilemanya di sini. Jadi programnya asal program, tetapi jualnya mau laris. Sedangkan budidaya programnya sekarang kan udah banyak.
yang paling dipentingkan sekarang adalah yang di depan lah. Bagaimana Kualitas, membuat kualitas konsep. Iya. Kalau pohon itu kualitasnya, mohon maaf nih, kita contoh di sinilah. Kalau biar nggak ngobrol aja. Nah di sini ya, pada jelaskan. Anggaplah teman-teman program budidaya sekarang begini. Jadi teman-teman hanya membuat gerak dasar atau prokar lah bahasanya, prokar. Jadi antara akar jadi buat pecah seperti ini. Nah kalau kita program, terus batangnya karakter seperti ini. Nah terus tentunya kita harus lakukan pemotongan mendapat batang seperti ini. Nah kira-kira anggap pada hilangkan di sinilah. Ini nggak ada ini. Kita jual prokar batang seperti ini. Ada cabang 1, 2, 3. Kira-kira laku nggak dijual? Laris nggak kira-kira? Kalau konsepnya seperti ini laris nggak? Nah itu jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Kenapa nggak mendesain pohon-pohon yang laris gitu loh maksudnya. Dibalikkan lagi. Kita mendesain budidaya pohon-pohon yang laris dijual. Nah pohon yang laris itu seperti apa ya? Salah satu contohnya seperti ini. Nah kalau kita asal program ya dengan pencapaian hasil 1 tahun ya sulit kalau Onteng Putri. Tapi kalau sancang mungkin lebih cepat ya karena prosesnya lebih cepat prosesnya. Ya. Nah, anggap kita jual, tak usahlah berpikir yang di atas. Kita di sini aja, nah potong ini aja. Batang ya, ada cabang pertama, kedua, ketiga. Apalagi harganya lebih murah dia. Saya yakin laris. Nah, karena teman-teman keburu panen atau keburu mau dijual. Nah, sedangkan teman-teman yang lain programnya luar biasa untuk mencapai karakter itu. Nah, disinilah kita berbagi. Ada apa? Susah dibuat, hasilnya lebih maksimal. Lah, jualnya lebih gampang. Gampang diproses, gampang dibuat. Contohnya nancep dan putri. Tidak melakukan pemotongan dijual, potongannya biasa dijual ya sulit. Nah, itulah pentingnya ada kelompok tani. Untuk mengarahkan. Apalagi di The Max punya pasar sendiri. Dan punya event sendiri, itu yang luar biasa. Nah, ini salah satunya. Kalau teman-teman memandang dengan program PON ini bagus nggak kira-kira dasarnya? Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, karena di program kita untuk desain pohon, kembali saya jelaskan, membuat karakter tua ini sulit. Nah, pertama prosesnya ya besarin dulu baru potong. Potong dulu. Nah, habis potong cari tunas 2, di sini 1, di sini. Ini los naik. Ya naik tekuk boleh atau los naik boleh. Ya, nah los dulu saya begede, potong lagi, buat lagi ini, naik lagi. Nah ini juga terusannya diteruskan ini di los lagi. Nah itu, jadi ada tahapannya. Sama nih udah di los, potong lagi ini buat karakter tuanya. Sama juga di belakang. Ya memang prosesnya lama, tapi hasilnya juga maksimal. Nah kalau udah pohon seperti ini ya gampang dijual. Yakin nggak ini gampang dijual? Pasti. Nah, apalagi dijual murah. Nah anggaplah segini bahannya sekarang berapa kira-kira? Tembus nggak sampai di atas 10? Udah pasti nih. Nah anggaplah. Jadi kalau kita proses dengan baik, dengan pemahaman yang detail terkait dengan konsep, jadi kita nggak sia-sia untuk melakukan program. Tuh buat teman-teman semua ya. Nah tinggal memperdalam pengetahuannya. Yang mana perlu dipotong, yang mana perlu dilos, yang mana pemecahnya. Itu. Nah itulah. Jadi kalau teman-teman mau dapatkan hasil yang maksimal, jangan takut untuk belajar. Jangan ragu-ragu untuk berbayar. Kalau memang perlu dibayar, bayar aja mencari ilmu. Nah itu. Apalagi saran saya buat adik-adik semua yang nonton, kalau mau belajar, yang paling singkat pengalaman Pak Ade sendiri adalah di kontes. Jadi kalau ada kontes, apalagi ada Road to the Max ya, atau The Max. Kita punya pohon di rumah itu ada 2 atau 3. Bawa aja kontes. Nah, di sana kita akan tahu sejauh mana kemampuan kita memilih bahan. Sejauh mana konsep yang kita terapkan di sana kita tahu. Karena di saat juri itu menyematkan bendera. Nah, di saat juri menyematkan bendera, itu ke sana kesempatan kita bertanya. Ya. Kalau dia mendapat bendera hijau, terutama di prospek, tanya. Gimana kurangnya? Kurang reposisi nggak? Atau kurang gimana? Atau mahkotanya? Atau cabangnya kurang? Atau over? Nah, di sana ditanya. Bila perlu, nah pengalaman pada itu dicatat. Atau buah HP diketik aja, oh ini kelemahannya, foto dia ini kelemahan, dicoret, tulis. Jadi kita tahu kemampuan kita di sana.
Semakin sering kita kontes, semakin sering kita mendapatkan bendera, semakin sering bertanya. Tentunya di sana kita mendapatkan pengalaman yang tidak pernah kita dapat. Benar. Dari pohon kita sendiri. Nah itu. Jadi lebih dalam Pak De kasih tahu, karena keluhan sangat banyak sekali. Ini pohon ini mau jual kemana? Gitu. Iya. Tapi kalau pohon itu bagus, Pak Deja masih ingin beli. Apalagi harganya murah. Nah itu. Kalau murahnya kan, kalau segini itu di bawah 5 juta atau 5 juta masih banyak yang beli. Iya, Pak De yakin gitu. Kenapa? Nah itu udah kembali ke kelompok tani. Jadi perkembangan bonsai itu seperti apa? Dan dominasinya sekarang dikuasai pohon apa untuk pemasaran. Nah itu perlu berbagi. Jadi yang teman-teman belum terbentuk kelompok tani, silakan segera bentuk. Nah jadi mohon info ke sekretariat kantor pusat ya, The Max 085 337 446 668. Itu penting sekali. Karena ilmu itu mahal. Nah setelah kita berjalan, lakoni baru tahu. Nah apalagi kayak ini nih. Nah jadi untuk seperti ini kita masih program ya untuk mematangkan pemecahnya. Akarnya masih tertanam. Nah iya. Jadi kalau adik-adik atau yang baru, usahakan cari pohon-pohon yang semi lah dulu salah satu untuk master, untuk belajar. Ya kalau nggak ada silahkan main ke studio sambil sharing. Yang dekat ya yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah jadi jangan takut dan malu untuk belajar dengan Pak De untuk mendapatkan hasil maksimal. Karena hobi bonsai ini adalah hobi selamanya ya, dan bisa diteruskan, diturunkan ke anak cucu. Tiada henti, apalagi The Max dengan program jangka panjang. Mari berbudidaya, lestarikan alamku yang tentunya dengan pohon-pohon yang budidaya. Nah, harapan dengan kita desain pohon yang bagus mempunyai nilai investasi yang tinggi. Ada istilah seperti Pak De, di saat kita butuh dia ada. Dia ada. Nah, di saat kita butuh dia ada. Jadi kalau untuk berbisnis bonsai tidak bisa berbisnis seperti bisnis lain. Kenapa? Jadi pohon ini usahakan uang mencari pohon, jangan pohon mencari uang. Itu harganya udah beda. Nah tentunya kembali ke kebutuhan ya. Tapi pada harap para petani atau teman-teman kolektor usahakan punya koleksi sendiri dari bahan sampai jadi. Itu kebanggaan kita bermain bonsai. Seperti contoh di suka-suka ya. Ada di Pasar Mons, ada yang lain ya. Yang tentunya kebanggaan buat kita bermain bonsai. Usahakan pohon yang dari nol jangan dijual. Kalau memang dengan kebutuhan, jadi teman-teman bisa pelihara yang lain. Mungkin pohon yang gimana, bahan seperti apa, itu yang di-offer dulu. Jangan pohon yang diproses, karena gunting emas tetap selalu menunggu. Pada tunggu ya di Event The Max. Nah, jadi untuk cuaca hari ini masih ada hujan, tapi tidak begitu deras seperti kemarin-kemarin ya. Tidak, maksudnya kerja kontinu seperti dulu. Kemarin-kemarin, artinya masih bisa diatasi dengan kesuburan pohon. Nah, saya rasa itu buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Hari ini bincang-bincang kita di hadapan pohon. Ada 2 anting putri yang pada proses. Nah, tentunya kalau ini jangan lupa lagi dikit. Di samping program di atas, program akar. Oke. Nah, ini juga lupa pada aja. Ini kemarin ini kan ada cabang. Di sini ada cabang pada di sini 1, 2, 3. Nah, kalau dibiarin ini, nah yang di sini kemarin agak tinggi dia. Oh, jadi menghalangi yang di agak belakangnya. Tinggi, jadi menghalangi cabang yang di belakang. Jadi Pak De eksekusi di sini untuk cari tumbuh yang di bawah. Nah, kalau udah dapat nanti kita tidak menghalangi cabang yang di belakang. Sama di sini kalau Pak De biaran ini kan numpuk dia. Apalagi ini menghalangi gerak dasar ini. Jelek sekali. Nah, jadi Pak De potong nol lagi sama ini untuk mendapatkan ini. Jadi tidak menghalangi gerak dasar. Nah, kalau ini kan dihilangkan nanti. Nah, oke. Ya. Jadi kalau ini tumbuh, nggak menghalangi nih. Gerak dasarnya nggak dihalangi. Nah, jadi ini keberanian ya, motongnya. Pak De berani untuk pencapaian yang lebih baik. Ya. Kalau ini biarin ya bisa bagus, cuman kan tetap mengganjal di mata kita. Tetap masih kurang gitu loh. Kurang ya. Nah ini nih, jadi Pak De eksekusi ini. Nah, oke.
Nah, biar dapat hasil suni. Keren kan? Gimana? Bagus, teman-teman. Nah, itu buat teman-teman ya untuk investasi di bonsai. Luar biasa ke depannya. Oke, selesai itu. Salam Demek, sehat selalu. Dan jangan lupa, bulan Maret siapkan pohonnya ya. Tanggal 9-10 pohon masuk. Rodun Max. Door prize sertifikat tanah. Semoga beruntung. Salam Demek, sehat selalu.